Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan terkait peristiwa ini, yaitu pada bulan Jumadal Ula di tahun yang ke-6, Nabi SAW beliau memandang terkait perlunya menuntut balas terhadap atau atas darah para sahabat yang telah dibunuh oleh orang-orang dari suku Lihyan. Jadi orang-orang dari suku Lihyan, mereka telah berkhianat sampai mereka membunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pandangan, ini nggak bisa didiemin, ini harus dibalas karena mereka telah membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dibunuh adalah sahabat yang bernama Khubayb radhiyallahu anhu, dan ada beberapa sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan membawa 200 orang sahabat, dan dikala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk megang kota Madinah seperti biasa. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan safar untuk perang, kalau perang itu biasanya safar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Madinah ngangkat satu orang untuk megang kota Madinah, dan dikala itu yang diangkat untuk megang kota Madinah adalah Ibnu Ummi Maktum. Nama aslinya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian disebutkan dalam kejadian tersebut seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkatnya ke negeri Syam, seolah-olah ya, padahal itu hanya strategi saja. Jadi Nabi sengajain seakan-akan terlihat berangkat ke sana biar nggak ketahuan sama pihak musuh. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kejadian ketika perang Bani Quraidah, yang kalau tidak salah perang Bani Quraidah atau perang Bani Nadir atau mungkin perang Ahzab, perang Ahzab, yang disebutkan salah seorang itu masuk Islam diam-diam, salah seorang kafir masuk Islam diam-diam, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan perang itu adalah tipu daya. Jadi terserah situ sekarang mau berbuat apa. Akhirnya dia berangkat ke orang-orang musyrik, dia bilang kepada orang-orang musyrik bahwasanya orang-orang Yahudi telah melanggar janji dengan Muhammad. Makanya Muhammad minta tebusan 5 orang tokoh, nanti jangan dikasih kalau mereka minta tebusan. Kemudian dia berangkat ke orang-orang Yahudi, dia bilang, kalian orang Yahudi jangan mau kerjasama dengan orang musyrik datang dari Mekah. Mereka harus menyerahkan 5 orang tokoh, sebab kalau kalian kewalahan melawan Muhammad, mereka akan kabur. Supaya mereka nggak kabur, maka minta 5 tokoh, dan seterusnya seperti yang kita ingat. Maka ini namanya tipu daya. Sehingga itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen berangkat ke Bani Lihyan, tapi aktingnya berangkat ke negeri Syam. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin di kala itu keluar dari jalur yang dilihatnya menuju ke negeri Syam,
keluar dari jalur, nggak jadi, langsung berangkat ke perkampungan Bani Lihyan. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang tadi disampaikan, untuk mengelabui musuh. Kemudian Nabi SAW kembali lagi ke jalan yang dituju sesuai dengan yang direncanakan. Ini dilakukan supaya bisa nyerang musuh tiba-tiba. Akhirnya Nabi SAW meneruskan perjalanan. Kemudian Nabi SAW berlari sangat kencang bersama dengan para sahabat sampai tiba di satu tempat yang bernama Guran. Nah, Guran ini adalah tadi perkampungan Bani Lihyan, karena yang sedang kita bahas adalah tentang perang Bani Lihyan. Nah, disebutkan bahwa tempat yang bernama Guran ini itu terletak di antara dua tempat, namanya Amaj dan Asfan. Dia memanjang sampai ke negeri yang bernama Sayah. Dan tatkala mereka mengetahui Nabi SAW mengejar mereka, pengen dibunuh, maka mereka langsung mengambil sikap waspada. Mereka berlindung di puncak-puncak bukit katanya. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di perkampungan mereka, dilihatnya tidak ketemu sama mereka di sana, karena mereka udah pada kabur. Mereka bertahan, mereka berlindung di puncak-puncak bukit. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW dikala itu melihat ini perlu nakutin orang-orang Quraisy, sehingga membuat mereka merasakan kehadirannya di perkampungan tersebut. Jadi perlu ditakut-takutin mereka ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam upaya supaya mencari para pengkhianat dari suku Bani Lihyan itu. Jadi memang harus pakai strategi, harus pakai taktik. Dan disebutkan supaya itu menimbulkan dampak pada diri mereka, biar mereka kewalahan ketika para pengkhianatnya itu sudah mengaku. Akhirnya Rasulullah SAW sebelumnya pernah menyatakan secara tegas, mengatakan hari ini kita akan menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Dan beliau mengatakan itu setelah orang-orang Quraisy gagal dalam perang Khandaq. Nah, perang Khandaq, perang yang sebelumnya. Nah, setelah itu beliau meneruskan perjalanan bersama dengan pasukannya yang jumlahnya tadi 200 orang. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, sampai di tempat yang bernama Asfan. Kemudian Nabi SAW mengirimkan beberapa pasukan berkuda dari pasukannya yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai di satu tempat yang bernama Qira Al-Ghanim. Kemudian Nabi SAW memacu kudanya dan pulang. Jadi ternyata pas Nabi SAW nyampe ke Bani Lihyan, habis, gak ada orang. Mereka pada sembunyi di balik bukit. Sudah bersembunyi, mereka sudah tidak bisa diserang. Tapi yang jelas dengan kejadian ini, ringkasnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Hanya saja memang Nabi SAW sengaja mengatakan bahwa hari ini kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita, dalam rangka strategi perang, ya, agar nanti diketahui para pengkhianat dari mereka, dari orang-orang Bani Lihyan. Akan tapi perang tidak bisa dilanjut karena memang tidak ada orang di sana. Kemudian Nabi SAW kembali, statusnya mendapatkan kemenangan, ya, statusnya mendapatkan kemenangan. Dan ini sudah biasa. Di beberapa kesempatan ketika orang-orang kafir disamperin, ternyata nggak ada orang. Seperti juga perang Tabuk dan perang-perang yang lain, tapi statusnya menang dalam perang. Makanya kalau kita
mempelajari kitab-kitab para ulama terkait sirah, banyak disebutkan bahwasanya tujuan dari perang ini adalah iskariman au mut syahidan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Maka di kala ini ketika datang nggak ada orang, pulang lagi, berarti statusnya mereka hidup mulia. Kemudian ketika pulang, Nabi SAW mengatakan, ayibuna taibun insyaallah li rabbina hamidun, a'udzu billahi min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalabis wa su'il manzar fil ahli wal mal. Ini doa Nabi pulang safar, yaitu ayibuna taibuna insyaallah li rabbina hamidun. Maka kesimpulan dari penggalan sirah yang ringkas ini, yang pertama adalah berdasarkan sirah ini disyariatkan memberikan sanksi yang sepadan dengan cara memerangi dan membunuh orang yang berkhianat dan berbuat licik, sebagaimana orang-orang Bani Lihyan, mereka membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka di sana Nabi bergerak ingin balas dendam. Dan pergerakan Nabi ini bukan berarti sifat yang tercela, bukan, akan tapi adalah suatu perkara yang disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi sikap seperti ini yaitu sikap yang disyariatkan, memberikan sanksi yang sepadan. Ketika musuh membunuh, musuh memerangi, maka itu yang dilakukan balik sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, berdasarkan sirah yang ringkas ini disyariatkan taktik pengaburan jejak, disyariatkan taktik pengelabuan terhadap musuh, ya, supaya apa? Supaya dapat diserang mendadak. Itu pun hitungannya gagal dalam tanda kutip. Akhirnya mereka tahu, mereka pada kabur. Itu sudah pakai taktik. Apalagi tidak pakai taktik, cuman terkait penggalan sirah yang ringkas tadi menunjukkan bahwa taktik pengaburan jejak ini ternyata disyariatkan. Atau kalau bahasa kita, perang gerilya di kemerdekaan. Ini termasuk di antara makna ini, yaitu disyariatkan. Atau sama juga kalau kalau tidak salah itu yang dilakukan di para pejuang Palestina itu, yang katanya mereka menyerang dari lorong-lorong bawah tanah dan seterusnya. Ini semuanya termasuk perkara yang disyariatkan secara taktik pengelabuan jejak ini. Kemudian juga yang ketiga, disyariatkan menakut-nakuti musuh dengan mendatangi sarang mereka untuk unjuk gigi, untuk unjuk kekuatan. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang, memang mereka tidak ada, mereka udah pada kabur, mereka udah bersembunyi di balik gunung, di balik bukit. Dan Nabi SAW berkata kencang, hari ini kami yang menyerang mereka. Dan ini adalah taktik untuk Nabi SAW menampakkan kekuatan. Nah, maka ini juga taktik, sebagaimana kita lihat juga di Palestina itu para pejuang-pejuang, kadang-kadang ada cuplikan di YouTube, mereka sudah menghancurkan sekian, mereka sudah menyerang ini itu dan lain-lain. Ini menunjukkan kekuatan. Ini juga termasuk perkara yang disyariatkan. Kemudian juga berdasarkan penggalan sirah yang ringkas ini, termasuk perkara yang disyariatkan adalah mengucapkan doa ayibuna taibuna insyaallah li rabbina hamidun. Ini ketika pulang dari safar. Mungkin sebagian yang pernah umroh atau pernah haji, ini kalau di layar pesawat itu, terutama pesawat-pesawat yang ada layarnya, mungkin di pesawat luar negeri atau dalam negeri yang ada layarnya, biasa muncul tuh ada doa ayibuna taibuna insyaallah li rabbina hamidun. Ini doa yang disyariatkan ketika seorang pulang dari safar, termasuk kalau orang habis mudik, ini juga sama ya, karena ada doa pergi safar,
ada doa pulang dari safar. Adapun doa pulang dari safar seperti yang tadi disampaikan, ayibuna ta'ibuna insyaallah li rabbina hamidun, ini juga termasuk doa yang disyariatkan. Kemudian yang terakhir, disyariatkan memohon perlindungan kepada Allah dari sulitnya perjalanan dan perubahan yang menyedihkan serta pemandangan yang buruk dalam keluarga dan harta. Ini yang tadi disebutkan doa bagian akhir, yaitu a'udzubillahi min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalabi wa su'il manzar fil ahli wal mali. Ini hanya terkait doa saja. Berarti kesimpulannya adalah perang ini, perang Bani Lihyan ini singkat, yaitu yang pertama sebabnya karena mereka telah membunuh para sahabat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ingin menuntut balas. Nabi SAW ingin membalaskan dendam itu. Kemudian langsung Nabi SAW berangkat dengan 200 pasukan ke Bani Lihyan, dan Madinah dikala itu dititipin kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Nabi berangkat dengan strategi seakan-akan pergi ke Syam, kemudian ganti jalur balik menuju ke Bani Lihyan untuk menyerang mereka secara mendadak, tapi keburu ketahuan, langsung mereka pada kabur, pada bersembunyi di balik bukit. Kemudian nggak didapati mereka satupun. Akhirnya Nabi SAW berteriak untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian Nabi pulang dan Nabi membaca doa tersebut. Ini ringkasan dari perang Bani Lihyan, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian peristiwa yang kedua di tahun yang ke-6 ini ada namanya perang Dziqarad. Ada namanya perang Dziqarad. Apa sebab terjadinya perang ini? Sebab terjadinya perang ini, ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisn al-Fazari. Dia ini bikin ulah. Jadi dia ini adalah yang memimpin suku-suku Ghatafan untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah bersama dengan kelompok-kelompok bangsa Arab yang lain di perang Khandaq. Berarti yang tadi kita sebutkan, yang tipu daya perang, ada salah satu orang musyrik, salah satu orang Yahudi, ya bukan orang musyrik, salah satu orang Yahudi yang masuk Islam itu di perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini kan ada dua namanya. Satu perang Khandaq karena dibikin parit di sekitaran kota Madinah untuk supaya musuh itu sulit menyerang langsung kota Madinah. Kenapa? Karena memang dikala itu namanya perang Ahzab juga, yaitu beberapa kelompok yang menyerang kaum muslimin. Ada kelompok dari luar, ada kelompok dari luar, dan ada kelompok dari dalam kota Madinah. Kelompok dari luar yaitu orang-orang musyrik yang di Mekah. Kemudian kelompok dari dalam kota Madinah yaitu orang-orang Yahudi, yang salah satu dari tiga kelompok itu, yaitu Bani Nadir, Bani Quraizah, dan dengan Bani apa? Ada tiga, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, kalau tidak salah. Maka di kala itu saking banyaknya yang menyerang, sehingga kewalahan harus dibikin parit itu. Salah satu usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, di sini perang Dziqarad, seorang yang bernama Uyainah, dialah yang mengompori orang-orang Ghatafan di kala itu. Nah, orang-orang Ghatafan ini orang-orang yang ada di Madinah. Karena yang di Madinah di kala itu yang memerangi adalah suku Ghatafan. Kemudian juga dari Mekah orang-orang musyrik Quraisy tadi. Nah, maka dia Uyainah ini kalau dibahasakan mungkin musuh pendendam seperti itu. Nah, bersama dengan pasukan berkudanya
Waktu itu dia bikin ulah, dia menyerang peternakan kota Madinah. Dan peternakan itu berupa sejumlah onta perah milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 20 ekor onta. Diserang sama dia orang. Mereka menggiring onta-onta tersebut, lalu mereka membunuh penggembalanya dan mereka menculik istrinya. Ini yang dilakukan oleh Uyainah bin Hisn al-Fazari. Dia ini adalah orang yang mengompori suku Gotofan di kala itu. Yang mimpin, yang bawa adalah dia. Kemudian orang yang pertama mengetahui serangan tersebut adalah Salamah bin Akhwa As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi Salamah bin Akhwa As-Sulami radhiyallahu anhu saat itu dia pengen pergi menuju ke hutan. Namun ketika dia naik Bukit Wada namanya, dia melihat ada pasukan berkuda Uyainah dari kejauhan. Karena Uyainah dia bawa pasukan berkuda untuk ngobrak-ngabrik peternakan onta tadi. Maka dia pun naik bukit, kemudian dia berteriak. Dia bilang apa? Wasobaha, wasobaha. Ini bahasa khas di kala itu yang maksudnya adalah musuh menyerang seperti itu. Jadi itu teriakan peringatan. Maksudnya adalah awas, musuh datang. Bahasanya wasobaha, wasobaha. Kemudian dia lari di belakang pasukan kuda yang menyerang itu tanpa mengejarnya dengan memanahi mereka. Ya, sementara mereka mulai melepaskan onta-onta tersebut, kemudian mereka membuang tombak-tombak dan sebagian barang mereka agar lebih ringan, dan itu menyebabkan sebagian besar onta-onta tersebut jadinya pada lepas. Nah, sedangkan Salamah membiarkannya di belakangnya dan terus mengejar mereka sampai tiba pasukan berkuda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar teriakan Salamah tadi, kemudian orang yang pertama datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan berkuda itu adalah Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi, kemudian diikuti yang lain. Dan untuk pertama kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, wahai para kesatria, berpaculah, karena memang kondisinya di kala itu genting, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan pertama kali mengatakan hal yang demikian. Mereka udah pada kabur. Mereka udah pada kabur setelah ngobrak-ngabrik itu peternakan kota Madinah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian tersebut, langsung mengangkat Abdullah bin Umi Maktum, suruh pegang kota Madinah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergerak bersama dengan pasukannya untuk ngejar yang tadi itu. Kemudian disebutkan beliau menempatkan pasukan berkuda di depan dan mengangkat Sa'ad bin Zaid sebagai pemimpinnya. Kemudian beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Zaid, ukhrud fi talabil qaum hatta alhaquka finnas. Ya, pergilah engkau kejar itu mereka sampai aku dapat menyusulmu di tengah-tengah pasukan nanti. Akhirnya pasukan berkuda itu bergerak. Kemudian penunggang kuda pertama yang menjumpai para penyerang itu disebutkan adalah Mihras bin Fadlah, yang mana dia dijuluki Al-Akhram. Ketika tiba di dekat musuh, dibilang kepada mereka, berhentilah wahai Bani Lukai'ah. Sampai disebutkan kaum Muhajirin dan Ansar yang berada di belakang, kalian akan menyusul, kalian harus berhenti, jangan seperti itu. Kemudian dikatakan salah seorang musuh menyerangnya sampai membunuhnya.
sementara kuda miliknya berputar-putar di lapangan dan tidak dapat dikembalikan, lalu kembali pulang ke Madinah hingga berhenti di kandangnya. Jadi ketika dia berteriak, langsung ada musuh yang menyerang, sampai kudanya muter-muter lari ke Madinah, balik lagi ke kandangnya. Ini mungkin ibaratnya kayak orang-orang yang miara burung merpati itu. Katanya burung merpati itu dia nandainya dengan kotorannya begitu katanya, sehingga ketika dia dilepas mana balik lagi ke kandangnya karena udah terbiasa dari itu. Sama dengan kuda yang tadi dipakai oleh sahabat tadi, qadarullah dia dibunuh, dia gugur. Nah setelah itu baru berdatangan pasukan berkuda yang lain, kemudian dikatakan Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini berhasil membunuh salah seorang dari penyerang yang bernama Habib bin Uyainah. Kemudian dia menutupinya dengan selendangnya. Jadi habis dibunuh sama Abu Qatadah, selendang Abu Qatadah dibuka kemudian ditutup. Kemudian Abu Qatadah maju untuk mengejar mereka, dan dikatakan ketika pasukan kaum muslimin tiba, mereka mengira bahwa yang terbunuh itu adalah Abu Qatadah karena itu selendangnya Abu Qatadah, sehingga mereka beristirja, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Abu Qatadah telah gugur. Akhirnya apa? Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ini bukan Abu Qatadah, tetapi ini mayat orang yang dibunuh oleh Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah dia meletakkan selendangnya itu agar dikenal sebagai korban yang dibunuh oleh Abu Qatadah, karena orang yang dibunuh ini adalah orang yang tadi pertama kali membunuh kaum muslimin, yang mengatakan kalian berhenti karena pasukan kaum muhajirin dan ansor akan datang. Akhirnya dia langsung dibunuh sama pasukan musuh. Nah inilah yang dibunuh sama Abu Qatadah. Kemudian Uqasyah bin Mihsan berhasil menyusul Aubar dan putranya, kemudian Amr bin Aubar, sedangkan keduanya berada di atas satu keledai, kemudian ia membunuhnya. Ini orang dari pihak musuh. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan pasukan terus bergerak sampai berhenti di satu bukit yang namanya Zikarat. Makanya perang ini dinamakan perang Zikarat. Lalu disebutkan orang silih berganti menyusul sampai si fulan, dan Nabi SAW nginep di situ selama sehari semalam. Kemudian Salamah bin Akhwa yang memanahi para penyerang itu, dia mengatakan terimalah anak panah ini, terimalah balasan ini, aku adalah Ibnul Akhwa, hari ini kebinasaan bagi orang-orang yang tercela, orang-orang yang tadi telah ngobrak-abrik peternakan di kota Madinah. Jadi dia sambil manah, sambil dia kesal, sambil dia perang, sambil dia berkata-kata demikian, rasain ini seperti itu. Dan dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, andai kata engkau mengutusku bersama 100 orang, niscaya aku dapat menyelamatkan sisa ternak tersebut dan memenggali leher-leher mereka. Saking kesalnya dengan pihak musuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, innahumul an la yakbiquna fi Ghatafan. Nabi mengatakan sesungguhnya mereka sekarang sedang minum susu di perkampungan suku Ghatafan. Artinya apa? Artinya Nabi bilang sesungguhnya engkau tidak akan berhasil mengejar mereka. Karena tadi dia bilang kalau dikasih dengan 100 ekor dengan 100 orang maka dia akan bisa ngejar. Tapi Nabi mengatakan engkau tidak akan bisa ngejar mereka. Apa sebabnya? Sebabnya mereka sudah sampai di kampung mereka. Mereka sedang asik menyantap makanan. Bahasa Nabi SAW di sini mengatakan apa? Mereka udah lagi asik minum susu, kamu gak bakal bisa ngejar mereka. Maka setelah itu Nabi SAW menyembelih 2 ekor onta, lalu mereka memakannya. Kita ingat waktu itu pernah
ketika Nabi SAW bertanya, mereka sehari motong berapa onta, untuk diketahui jumlah mereka. Kemudian dikata mereka sehari motong 10 ekor onta, berarti ketahuan jumlah mereka ada 1000. Nah di sini Nabi SAW bawa 200 pasukan. Nabi motong 2 ekor onta. 1 ekor onta kira-kira cukup buat 100 orang. Nah, Nabi motong 2 ekor onta. Kemudian setelah itu Nabi SAW bergerak menuju ke kota Madinah. Lalu disebutkan datang istri Al-Ghifari, yaitu pengembala yang terbunuh saat anak buah Uyainah merampok ternak dan membunuh suaminya. Dikatakan perempuan itu memberitahuan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah bernazar akan menyembelih onta yang ditungganginya jika Allah menyelamatkannya. Maka sambil tersenyum Nabi SAW mengatakan kepadanya, alangkah buruknya balasan yang kami berikan kepadanya, di mana Allah membawamu di atasnya dan menyelamatkanmu bersamanya, kemudian kamu menyembelihnya. Sesungguhnya tidak boleh bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah juga dalam apa yang tidak kamu miliki. Sesungguhnya ia adalah salah satu onta betina dari sekelompok onta milikku. Pulanglah ke keluargamu, semoga Allah memberkahimu. Jadi di sini Nabi SAW disambut sama seorang perempuan yang dia selamat gara-gara naik 1 onta. Kemudian perempuan ini bilang, ya Rasulullah, saya mau bernazar. Nazarnya motong onta yang telah menyelamatkan aku. Kata Nabi SAW, begini aneh, nggak boleh, karena ini nazar yang buruk. Allah menyelamatkanmu dari onta dari mereka pakai onta itu. Kenapa sekarang kau pengen menyembelihnya? Jangan, karena tidak boleh nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian tidak boleh nazar terhadap sesuatu yang kita nggak sanggup. Onta itu adalah milik Rasulullah SAW, bukan milik dia. Maka jangan dipakai buat nazar. Kemudian onta itu telah menyelamatkan dia. Menyelamatkan, ngapain disembelih itu onta? Akhirnya apa? Pulanglah engkau ke keluargamu, dan mudah-mudahan Allah memberkatimu. Selesai. Maka di sini pelajarannya apa? Pelajarannya yang pertama adalah penjelasan tentang penamaan perang ini. Kenapa perang ini disebut sebagai perang Dzikarat? Sebabnya adalah karena itu adalah mata air di mana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ngumpul di situ. Kemudian datang yang lain, akhirnya nginep 1 hari 1 malam di tempat tersebut, sehingga dinamakan sebagai perang Dzikarat. Sebagaimana perang-perang yang lain, kenapa dinamakan perang Badar? Karena di satu tempat yang namanya Badar. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena di satu tempat yang di situ lokasinya di Gunung Uhud, dan seterusnya. Kalau di sini namanya perang Dzikarat. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang keutamaan Salamah bin Akhwa dan Abu Qatadah. Penjelasan tentang fadilah Salamah bin Akhwa dan Abu Qatadah. Salamah bin Akhwa yang tadi ngelihat pasukan-pasukan yang ngobrak-ngabrik peternakan Madinah. Kemudian Abu Qatadah ini yang membunuh orang kafir, yang bunuh orang Islam yang pertama kali datang. Kemudian ditutup mukanya dengan sorban, dengan selendang Abu Qatadah itu. Nabi SAW mengatakan, khairu fursanina Abu Qatadah, penunggang kuda terbaik kita adalah Abu Qatadah. Wa khairu rajalatina Salamah bin Akhwa, dan kesatria terbaik kita yang pejalan kaki adalah Salamah bin Akhwa. Yang tadi dia ngejar onta-onta yang diobrak-abrik tadi, ngejar pasukan orang kafir yang obrak-abrik tadi, dia lari di belakangnya, cuman memang tidak kekejar. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya dikasih 100 orang, mereka insya Allah kekejar. Nabi bilang enggak, mereka udah nyampe di perkampungannya, mereka udah asik minum susu di sana. Tapi di sini ada fadilah buat dia, karena ada nilai perjuangan di situ. Dia ngejar secara jalan kaki begitu. Kalau Abu Qatadah naik
naik kuda. Kemudian yang berikutnya, dipastikannya sikap permusuhan Uyainah bin Hisn dan penjelasan tentang kebusukannya. Kenapa? Karena dia kok tiba-tiba nyerang peternakan Madinah. Maka ini bisa dipastikan bagaimana sikap dia memusuhi Islam dan kaum muslimin. Karena nggak ada apa-apa, tahu-tahu kok nyerang peternakan Madinah. Berarti ini bermasalah. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah batalnya nazar maksiat dan nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Batalnya nazar maksiat, apa maksudnya batalnya nazar maksiat? Maksudnya adalah tadi perempuan itu nazar pengen nyembelih onta yang menyelamatkannya. Nabi SAW negor, ini onta udah nyelamatin kamu, ngapain pengen disembelih? Jangan. Itu satu, batalnya nazar maksiat. Jadi kalau ada seseorang dia bernazar, kemudian nazarnya nazar maksiat, contoh misalkannya ingin menyembelih, kalau di sini mungkin onta yang sudah menyelamatkan, mungkin kalau sekarang pengen menyembelih naudzubillah ya, misalkannya anak atau apa begitu yang modelnya sama dengan hal yang ini, maka itu adalah nazar maksiat dan tidak perlu ditunaikan nazarnya. Kemudian nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki juga batal. Kenapa? Karena di sini dia nazarnya apa? Nazarnya nyembelih onta, sementara onta itu bukan punya dia, tapi punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga ada orang nazar pengen nyembelih ayam tetangga. Sama juga ini nadarnya tidak bisa ditunaikan. Kenapa? Karena ayam bukan ayam dia. Kecuali kalau judulnya adalah ayam tetangga dibeli dulu, baru punya dia, baru disembelih, maka ini nazar yang harus ditunaikan. Tapi atau misalnya nazar sesuatu yang tidak dimiliki. Misalnya apa? Dia bernazar, dia kalau berhasil dia punya proyek, dia pengen berangkat ke bulan, padahal dia nggak mampu berangkat ke bulan gitu kan. Maka ini tidak perlu juga untuk dilakukan. Atau misalnya dia nazar dia mau menceraikan istrinya, padahal dia nikah aja juga belum begitu, nggak punya istri. Ini sama, nazar yang tidak dimiliki, ini juga tidak dihitung atau nazarnya dianggap batal. Dan yang terakhir terkait sirah ini yaitu kelemah lembutan dan kemurahan, juga bagaimana cerdasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersiasat dan kesempurnaan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap peperangan. Ini terlihat bagaimana sebelum keberangkatan, bagaimana saat keberangkatan, bagaimana setelah di lapangan dan seterusnya. Ini tentang peristiwa yang kedua, yaitu tentang peristiwa perang Dzulqarnain. Kemudian yang berikutnya, yang peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga ini agak panjang, yaitu tentang perang Bani Mustalik. Ya, perang Bani Mustalik. Tapi tidak apa-apa, kita simak pendahuluannya, atau juga dikatakan sebagai perang Muraisi. Ya, perang Muraisi. Apa sebab terjadinya? Sebab terjadinya adalah ada laporan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dilakukan oleh Bani Mustalik. Mereka ngumpul untuk nyerang, katanya Bani Mustalik ini. Bani Mustalik mereka ngumpul di satu tempat untuk menyerang kaum muslimin. Waktu itu yang mimpin adalah Al-Haris bin Abi Dirar. Al-Haris bin Abi Dirar ini adalah ayah Juwairiyah. Juwairiyah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti Juwairiyah jadi budak, kemudian dia minta untuk merdeka, gimana caranya, katanya bayar sekian, dia minta tolong sama Rasulullah, syaratnya dinikah, dia mau dinikah. Jadi Juwairiyah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mereka ngumpul di sebuah mata air yang bernama Muraisi. Nah, kenapa dinamakan perang Bani Mustalik? Karena yang bikin ulah adalah Bani Mustalik. Atau tadi dikatakan kenapa dinamakan perang Muraisi? Karena mereka ngumpulnya di tempat yang bernama Muraisi, yaitu sebuah pinggiran di tempat yang bernama Qudaid. Nah, karena itulah perang ini disebut dengan perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Dibilang perang Bani Mustalik karena yang ngumpul adalah Bani Mustalik. Kemudian dibilang Muraisi karena ngumpulnya di tempat yang bernama Muraisi. Di situ Rasulullah SAW mengangkat Abu Dzar Al-Ghifari untuk megang Madinah. Biasanya Abdullah bin Abi Maktum, tapi di kala ini yang diangkat adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW berangkat untuk menghadapi mereka bersama dengan sejumlah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Nabi SAW bertempur dengan mereka di Muraisi itu, sampai akhirnya Allah menghancurkan kaum musyrikin tersebut dalam pertempuran tersebut, dan sejumlah orang terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW berhasil mendapatkan banyak tawanan. Lalu Nabi SAW membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Dan di antara para tawanan itu ada Juwairiyah. Juwairiyah yang nantinya akan menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Disebutkan dia jatuh ke dalam bagian yang didapat oleh Sabit bin Qais bin Syammas, atau bagian sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Juwairiyah, yang mana Juwairiyah ini adalah putri dari kepala perkampungan tadi, yaitu Al-Haris bin Abi Dirar, dia jatuh jadi tawanan. Dia minta kepada pemiliknya, setelah dibagi akhirnya dia dimiliki oleh Sabit bin Qais. Dia bilang sama Sabit supaya apa? Supaya mengadakan perjanjian dengan dia, bayar sejumlah uang dan dia bisa bebas, yang tadi kita bilang. Akhirnya oke, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta bantuan supaya bisa dibayarin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, maukah kamu mendapatkan yang lebih baik dari itu? Kata dia, apa itu wahai Rasulullah? Dia bilang, aku yang bayar, kamu merdeka, kemudian aku menikahimu. Maka dia langsung bilang apa? Dia bilang, oke ya Rasulullah. Dia langsung siap, wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibayar, kemudian dia dinikah. Kemudian itu viral di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya orang-orang Islam, kaum muslimin pada mengatakan apa? Mereka, para tawanan itu yang bareng dengan Juwairiyah, kan satu tawanan ibaratnya satu keluarga lah, satu saudara, satu satu alumni gitu, satu alma mater lah begitu. Mereka bilang itu tawanan-tawanan itu semuanya pada jadi besannya Rasulullah sekarang, karena satu tawanan merdeka nikah sama Rasulullah. Nikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bilang apa? Bagaimana mungkin kalian memiliki mereka? Bagaimana mungkin kalian menjadikan mereka sebagai tawanan? Bagaimana mungkin kalian menjadikan mereka sebagai budak? Padahal itu adalah besan-besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya sama mereka semua tawanan dibebaskan. Jadi semua tawanan dari Bani Mustalik yang mereka punya, semua budak dibebaskan. Gara-garanya apa? Gara-garanya satu tawanan nikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di situ Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma a'lamu imra'atan kanat a'dhamu barakatan ala qaumiha minha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak mengetahui seorang perempuan yang paling berkah di tengah-tengah kaumnya daripada Juwairiyah. Gara-gara Juwairiyah nikah sama Rasulullah, berkah budak-budak pada merdeka semuanya. Sampai itu dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lanjutannya disebutkan, kaum muslimin mereka masih berkumpul di tempat yang bernama Muraisi. Di sana kaum muslimin masih berkumpul. Kemudian disebutkan tiba-tiba ada dua orang yang teriak. Salah satunya mengatakan, wahai kaum Ansar. Terus yang satunya lagi bilang, wahai kaum Muhajirin. Maka orang-orang pada deg-degan, karena yang satu mengatakan ya Ansar, yang satu lagi ya Muhajirin, sehingga mereka pada kaget. Ada apa gerangan? Kok ada yang teriak seperti itu? Ternyata disebutkan itu adalah suaranya Jahjah Al-Ghifari. Jahjah Al-Ghifari ini ternyata tawanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang satunya lagi suaranya Sinan Al-Juhani. Dia adalah sekutu dari suku Khazraj. Ya, mereka ternyata saling berkelahi memperebutkan mata air itu. Karena kalau tadi kan mata airnya Zikarat, kalau sekarang mata airnya Muraisi, seperti itu. Akhirnya masing-masing mereka berteriak manggil sekutu-sekutunya. Yang satu bilangnya ya Muhajirin, yang satu bilangnya ya Ansar. Maka ini membuat marah pemimpin kaum munafik. Pemimpin kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di mana di dekatnya itu terdapat beberapa orang dari kaumnya, di antara Zaid bin Arqam. Kemudian ada seorang yang baru nginjak usia, dia adalah seorang yang baru nginjak usia remaja. Jadi dia marah, dia nggak terima. Kemudian ada yang bernama Ibnu Ubay. Dia bilang apa? Sungguh mereka sudah melakukannya. Mereka telah mengalahkan jumlah kita di negeri kita sendiri. Sungguh demi Allah, jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Lalu ia menghadap ke arah kaumnya. Kemudian dia berkata, inilah apa yang telah kalian perbuat terhadap diri kalian. Kalian telah membiarkan mereka tinggal di negeri kalian dan berbagi harta kalian dengan mereka. Demi Allah, andai kata kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang kalian miliki, pastilah mereka akan berpindah kepada selain kalian. Ini lagi nyinggung orang-orang Ansar yang ngasih tempat buat orang-orang Muhajirin. Kenapa? Karena di sini dia berusaha memfitnah. Ini yang dikatakan sebagai fitnah Ibnu Ubay. Akan tapi Allah menyelamatkan fitnah itu. Sehingga dikatakan berikutnya apa? Tatkala mendengar perkataan Ibnu Ubay itu, Zaid pergi menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Ubay. Jadi Ibnu Ubay ini seakan-akan ngompor-ngompori, gara-gara kalian nih, kenapa kalian ngasih tempat buat orang-orang Muhajirin di Madinah? Jadi nyalah-nyalahin orang-orang Ansar. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di sisi beliau, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuhnya. Umar ini biasa kalau ada apa-apa main bunuh. Seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya. Termasuk kejadian yang dialami oleh Ibnu Abi Balta'ah itu, yang dia membocorkan rahasia kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW dapat informasi dari wahyu. Kemudian diutus beberapa sahabat untuk ngejar itu perempuan. Kemudian perempuan itu ditangkap
diinterogasi, dia tidak ngaku. Kemudian kata sahabat yang mengejar, kamu ngaku atau kita telanjangin di tempat. Akhirnya dia takut ditelanjangin, dia langsung ngaku. Kemudian Umar bilang apa? Ya Rasulullah, boleh nggak aku penggal lehernya Ibnu Abi Balta'ah? Kata Rasulullah, nggak bisa, karena dia hadir di perang Badar. Sementara Allah mengatakan apa? Orang-orang yang hadir di perang Badar, mereka bebas melakukan apa saja, jangan dipenggal. Maka di sini juga sama kejadiannya. Umar bin Khattab mengatakan, gimana kalau aku penggal itu Ibnu Ubay, karena dia telah ngadu domba. Dia mengatakan, ngapain dikasih tempat orang Muhajirin? Gara-gara dikasih tempat jadi pada ngelonjak, jadi pada seperti ini. Salah kalian begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kaifa idza taharratha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu walakin birrahil. Nabi bilang, kalau seperti itu, gimana nanti kalau orang-orang pada mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya? Yang akan tapi umumkan agar orang-orang segera berangkat saja. Jadi jangan digubris, karena takutnya kalau dibunuh ini Ibnu Ubay, dia orang munafik, ya dia orang munafik, takutnya nanti dibilangnya Muhammad bunuh sahabatnya. Jangan seperti itu. Akhirnya suruh pada berangkat. Kemudian beliau berangkat di waktu yang belum pernah beliau lakukan di kala itu. Untuk apa tujuannya? Untuk memutus apa yang dipikirkan oleh orang-orang tentang fitnah tersebut. Karena orang-orang ini udah mulai kacau nih, gara-gara rebutan sumber mata air. Kemudian yang disalah-salahin orang-orang Muhajirin. Makanya Nabi SAW berangkat di jam-jam yang nggak biasanya. Tujuannya biar orang nggak kepikiran lagi soal fitnah yang tadi itu. Dan ini merupakan petunjuk Nabi SAW yang tidak tertandingi dan tidak ada yang menyamai beliau SAW tentang perkara tersebut. Jadi Nabi SAW itu sangat-sangat cerdas. Di antaranya hal yang seperti ini. Ketika ada fitnah di tengah-tengah, langsung sama Nabi tidak gubris. Sama Nabi dibiarin, bahkan Nabi bikin gerakan yang mana itu bisa bikin orang-orang lupa kejadian yang tadi, biar tidak termakan omongan orang-orang munafik. Kemudian disebutkan datang Usaid bin Khudair, kemudian memberi salam kepada Nabi SAW, kemudian berkata, wahai Nabi Allah, engkau telah berangkat di waktu yang belum pernah engkau lakukan. Kemudian beliau menjawab, tidakkah telah sampai kepadamu apa yang telah dikatakan Abdullah bin Ubay? Dia berkata, apa itu? Beliau menjawab, ia mengklaim jika ia kembali ke Madinah, pasti benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya. Kemudian Usaid berkata, demi Allah, engkau dapat mengusirnya jika engkau mau. Sesungguhnya engkaulah yang kuat itu dan dialah yang lemah itu. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, bersikap lemah lembutlah terhadapnya. Demi Allah, Allah telah menganugerahkan karunia-Nya kepadamu. Sesungguhnya kaumnya telah menyiapkan mahkota untuk dikenakan kepadanya. Sesungguhnya ia melihat engkau telah merampas kerajaannya. Jadi di sini lagi-lagi Nabi SAW diingatkan dengan kejadian tadi. Jadi Abdullah bin Ubay ini nggak terima, dia seakan-akan dia dikucilkan. Makanya dia bikin provokasi. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW kenapa melakukan sesuatu yang tidak biasanya, dia langsung nangkep. Dia bilang, emang ini kerjaannya Abdullah bin Ubay, dia itu orang lemah, udah usir aja Rasulullah. Dia itu orang yang, engkau orang yang kuat, dia yang lemah, dia orang munafik, dan seterusnya. Kemudian disebutkan Abdullah bin Ubay, dia mendengar berita itu, lalu dia datang dengan tergopoh-gopoh. Dia datang deg-degan menjumpai Rasulullah SAW dan bersumpah dengan nama Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan Zaid, aku tidak pernah membicarakannya, bukan aku yang ngomong ya Rasulullah. Biasa orang munafik, kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemudian ketika kemudian disebutkan ketika Ibnu Ubay, dia adalah seorang tokoh yang terkemuka di kaumnya, maka berkatalah mereka, wahai Rasulullah, bisa jadi
bocah itu maksudnya Zaid yang dengar itu. Bisa jadi dia salah dengar gitu. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay adalah tokoh. Jadi mereka tidak mau nyalahin tokohnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian tersebut menurunkan ayat idza ja'akal munafiqun dan seterusnya. Apabila datang kepada kalian orang-orang munafik, ini yang surah Al-Munafiqun itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayat orang munafik. Orang munafik mereka berkata A. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu mereka berkata A, tapi mereka ganti lagi, mereka berkata B, dan seperti itulah. Jadi seakan-akan mereka kadang-kadang berubah ini itu dan seterusnya. Maka dikala itu ya sudah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Sehingga di sini lanjutnya dikatakan masalah sang ayah yaitu Abdullah, karena yang bikin masalah adalah Ibnu Ubay ini, bapaknya. Yang bikin masalah adalah bapaknya tadi yang dia menggembor-gemborkan sehingga terjadi salah faham di antara kaum muslimin tadi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku bahwa engkau berniat membunuh ayahku. Jika engkau benar-benar ingin melakukannya, maka perintahkanlah aku untuk mengeksekusinya. Jadi bapaknya munafik, anaknya orang soleh. Kata anaknya datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dengar engkau ingin membunuh ayahku. Kalau memang benar, aku aja yang bunuh. Aku akan membawa kepalanya kepadamu. Sesungguhnya aku takut engkau menyuruh orang lain untuk membunuhnya, lalu jiwaku tidak sanggup membiarkan orang itu membunuh ayahku di tengah-tengah orang-orang, kemudian nanti aku bunuh orang itu. Daripada seperti itu kejadiannya, mendingan aku aja yang bunuh ayahku. Takutnya nanti kalau seperti itu aku mati masuk neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal narfaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Nabi bilang apa? Oh enggak. Bahkan kita bersikap lemah lembut kepada ayahmu. Kemudian kita bergaul dengan ayahmu dengan pergaulan yang baik. Maka setelah kejadian itu, bila ia menimbulkan masalah baru, maka kaumnya menegur, bersikap keras terhadapnya, bahkan mengancamnya. Jadi Abdullah bin Ubay setelah digitukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada paham. Ketika dia mulai bikin ulah, sama orang-orang diingatkan, jangan seperti itu, dan seterusnya. Taib, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah terkait perang Bani Mustalik akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi. Yang mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Sampai di sini, sebelum ditutup, apa ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Sebenarnya tidak ada ya, karena pembahasan sirah ini ya mungkin kita menyimak ya dari sirah-sirah yang ditulis oleh para ulama, dan mungkin kita lebih bermanfaatnya nanti ketika di akhir pembahasan, ketika disimpulkan yaitu tentang pelajaran-pelajaran dari hasil sirah yang dibacakan. Pelajaran pertama ini, kedua ini, ketiga ini, mungkin lebih berasanya di situ. Dan nanti insya Allah ini akan disampaikan ketika selesai dari permasalahan perang Bani Mustalik ini insya Allah. Taib, saya kira cukup. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Berarti kita ketemu lagi tahun depan insya Allah, Januari yang akan datang, yaitu tanggal 6. Ya demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.